Suasana perkampungan yang begitu sangat damai dan indah. Setiap mata memandang disuguhi keindahan alam yang begitu sangat luar biasa. Dengan suasana sawah padi yang begitu menghijau dan subur, kiri kanan kita bisa melihat keindahan-keindahan panorama alam yang begitu sangat luar biasa. Tanaman-tanaman tumbuh subur, bahkan buah sukun di sini begitu sangat besar-besar, sahabatku semua. Inilah anugerah nikmat dari Sang Pencipta yang perlu kita syukuri. Luar biasa, Indonesia tercinta. Masyarakat desa yang tinggal di kampung pasti akan memelihara sapi sebagai bentuk salah satu aset atau tabungan masa depan. Bukan hanya tanaman padinya yang subur, tapi di sini juga tumbuh kebun tembakau yang begitu sangat tumbuh subur juga. Memang kalau tinggal di daerah yang dekat dengan hutan, salah satu kelebihannya adalah tanahnya itu begitu sangat subur. Bayangkan sahabat-sahabat semua, kebun tembakaunya itu begitu sangat-sangat tumbuh subur dan bagus. Seperti inilah kehidupan kampung yang dimana warganya di sini rata-rata sebagai seorang petani. Bukan hanya petani yang menanam jagung ataupun padi, tapi juga menanam tembakau. Begitu sangat indah pemandangannya, suasana di sini, sahabat-sahabatku semua. Kita coba jalan lagi ke depan. Padahal tadi sudah jalan ke depan ya. Ini putar balik. Jadi Bang Toha akan tunjukkan semuanya, suasana perkampungan. Kehidupan di sini seperti apa, warganya, pekerjaannya, yang jelas sebagai seorang petani. Padahal ini musim kemarau, tapi kalau kita lihat tanaman padi di sini begitu sangat tumbuh subur. Ada ibu-ibu yang pulang dari sawah. Bu, tembakau mahal, Bu? Tembakau mahal. Tembakau harganya mahal nggak? Oh, jadi ibunya kurang tahu harga tembakau, harganya mahal atau tidak. Tapi kalau dilihat di sini nampaknya yang menanam tembakau cukup lumayan banyak. Berarti harganya cukup ada, sahabatku semua, dibandingkan jagung ya. Bahkan jagung di sini tidak begitu banyak, lebih banyak orang menanam tembakau. Begitu sangat tumbuh subur ladang-ladang tembakau yang ada di kampung ini. Di sini alat-alatnya masih tergolong biasa saja, sahabatku semua. Jadi untuk alat-alat petani di sini tidak begitu modern ya. Kebanyakan masih menggunakan mesin-mesin yang sudah tua. Ya, semoga saja ke depannya para petani di sini dibekali mesin-mesin yang lebih modern. Karena dengan adanya mesin-mesin yang lebih modern, tentunya bisa mengembangkan hasil-hasil pertaniannya. Lihat betapa subur dan indahnya pemandangan suasana di kampung Indonesia. Nah, dihiasi dengan gunung-gunung yang begitu menghijau. Inilah Indonesia yang dimana tanahnya begitu tumbuh subur. Namun sayangnya kadang-kadang kehidupan petani tidak semuanya indah. Di saat musim tembakau seperti ini, justru kadang-kadang harga itu tidak normal. Di saat panen justru harga turun. Ini yang menjadi salah satu petani juga bisa berdampak kerugian. Tidak semuanya harga-harga hasil daripada pertanian itu stabil.
selain ditanami tembakau, ternyata warga di sini juga memanfaatkan lahan-lahan yang tersisa ditanami cili atau cabai. Untuk suasana di sini memang benar-benar sangat damai, sahabatku semua. Bersih, rapi. Kalau yang suka merokok pasti senang dengan suasana di sini, karena aroma tembakaunya itu benar-benar wangi. Oh, ternyata di sana juga ada yang langsung sudah dikeringkan dari proses panen, langsung dikeringkan di kebun. Seperti inilah sahabat-sahabatku semua cara pengeringan tembakau, masih menggunakan sistem-sistem tradisional. Ini aroma tembakonya benar-benar harum dan wangi, sahabatku semua. Mungkin kalau yang biasa merokok pasti akan suka ya, kalau jalan-jalan di daerah kebun tembakau seperti ini. Dari ujung sana sampai ke ujung sana ditanami kebun tembakau. Bahkan ada juga yang sudah ditebangi ya, mungkin mau ditanam baru. Suasana pedesaan itu memang sangat nyaman, sahabatku semua. Apalagi kalau pagi hari. Ini saja sore hari itu suasana udaranya segar banget. Pak, Bang Tua akan coba sepilkan kenapa harus ditebang. Pohon-pohon tembakau yang sudah berumur di sini ditebangi, sahabatku semua. Pak niki nek pun tuwa ngeten niki ditebang nggih? Nggih. Ganti tanaman, Mas. Berapa bulan sekali Pak niki? Napane? Niki nek ditebang berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali ya? Umur pinten nulan niki? 4 bulan ya, Bro. Oh, Sekitar 4 oh 4 bulan ganti nggih. ganti ya. Jadi pohon tembakau itu kalau 4 bulan itu sudah diganti, sahabatku semua. Jadi ditebangi seperti ini. Nanti akan diolah tanahnya menjadi pupuk juga. Yang ini proses pengeringannya. Sepanjang jalan yang saya lalui berada di perkebunan atau sawah, di mana warga di sini begitu sangat ramah tamah. Dari mulai bapak-bapak yang mengerjakan proyek bangunan, kemudian para petani di sini, semuanya penuh senyuman, Masya Allah. Dan inilah nuansa suasana perkampungan. Oke, untuk sahabat-sahabatku, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Tapi Bang Toha juga ingin menunjukkan sepanjang mana Bang Toha sampai di sini. Sebab perjalanan untuk menuju daerah kampung yang berada dekat dengan hutan ini bukan hal yang mudah. Butuh waktu berjam-jam, butuh perjalanan yang cukup agak jauh. Dari sini kita melihat ya betapa suburnya tanah yang ada di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang berada di dekat hutan. Masya Allah, luar biasa. Namun sayangnya di sisi lain, petani yang ada di kampung ini juga masih mengalami problem, yang dimana ketika mereka hasil panennya kadang-kadang harganya turun drastis saat musim panen raya. Apalagi kalau untuk petani-petani sayur yang kecil ya. Tadi Bang Toha juga melihat ada salah satu perkebunan yang dimana kebun tersebut ditanami buah tomat. Namun sayangnya buah tomatnya itu sampai terbiar begitu saja. Dan saya juga berbincang dengan petani yang ada di situ, katanya harga buah tomat itu murah sekali. Jadi itulah
dilemanya menjadi petani di Indonesia, khususnya di kampung-kampung pedalaman, yang dimana kadang-kadang kalau sudah tanam harganya tiba-tiba saat panen itu turun drastis. Bukan hanya tomat saja, bahkan harga sayur-sayur lain seperti terong juga sama. Padahal awal-awalnya mahal, tapi kalau sudah panen 2 kali 3 kali tiba-tiba jadi murah meriah. Tapi kalau untuk harga padi, harga jagung di sini masih stabil. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, mari kita doakan para petani yang ada di pelosok perkampungan Indonesia semoga makin maju nan jaya. Oke, kali ini Bang Toha akan menunjukkan suasana area perkampungannya juga. Jadi Bang Toha juga akan menunjukkan perjalanannya untuk menuju daerah perkampungan yang dekat dengan hutan, yang dimana tanahnya begitu sangat subur. Dan bersyukur di Indonesia meskipun saat ini musim kemarau, tapi orang bilang kemarau basah. Jadi para warga di sini masih boleh menanam tanaman padi ataupun jagung di sawahnya ataupun di ladangnya. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia tentunya juga sangat bersyukur apabila saat musim kemarau warga di kampung-kampung pedalaman masih boleh bercocok tanam. Kalau tahun lalu kan cuaca kemaraunya kan begitu sangat panjang, panas. Tapi kali ini alhamdulillah kita bisa melihat sendiri ya, meskipun bulan Agustus tapi sawah, ladang masih menghijau, bahkan jagung pun juga tumbuh sangat subur. Sepanjang Bang Toha lewat area perkampungan yang ada di sini, sawahnya begitu sangat menghijau. Oke sahabat-sahabatku semua, kali ini Bang Toha melanjutkan perjalanan dan akan menunjukkan suasana area perkampungannya, yang dimana di sini Masya Allah tanahnya subur. Lihat, pohon pisangnya pun juga tumbuh subur di sebelah rumah sahabatku semua. Kelebihan hidup di daerah perkampungan yang agak berada di pedalaman, udaranya begitu sangat sejuk sahabat-sahabatku semua. Cuacanya itu begitu sangat sejuk ya, atau sangat dingin. Jadi meskipun panas seperti ini tapi tidak terasa panas. Jadi seperti inilah sahabat-sahabatku semua, kalau kita tinggal dekat dengan daerah hutan, di kampung pedalaman, di daerah pegunungan, nuansanya memang begitu benar-benar sangat damai, sangat indah, jauh dari keramaian, jauh dari udara yang dimana kalau kita mungkin tinggal di kota bercampur dengan asap-asap pabrik, di sini nggak ada sahabatku semua. Jadi udaranya ini benar-benar bersih, jadi seger banget, cocok untuk sahabat-sahabatku yang mungkin ingin bersantai-santai, mungkin ingin merasakan ketenangan. Jadi Bang Toha sarankan silakan healing di daerah-daerah perkampungan yang mungkin dekat dengan hutan ataupun dekat dengan pegunungan. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jangan lupa jika suka dengan kontennya Bang Toha Vlog Pedesaan, di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya. Alhamdulillah meskipun kampungnya dekat dengan hutan, tapi di sini jalannya cukup lumayan bagus ya. Meskipun terbilang di daerah pedalaman, tapi untuk suasana jalan rayanya alhamdulillah cukup bagus, meskipun sebagian ada yang rusak tapi tidak rusak parah. Oke sahabatku semua, next ditunggu video selanjutnya.